semua, apa kabar? Kembali lagi di acara Go Sharing Live. Hari ini saya Putra dipercaya untuk bisa sharing ke rekan-rekan semua. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan rekan-rekan semua, jangan lupa kalian semua bisa nonton Go Sharing Live di YouTube Go Bogor Online Service setiap hari Rabu jam 10 pagi. Oke, langsung aja to the point. Hari ini saya mau bersaksi, mau membagikan sedikit cerita kehidupan saya. Semoga bisa memberkati rekan-rekan semua. Hari ini saya kasih topik setia pada proses. Nah, saya cerita sedikit background saya, tumbuh besar. Lahir juga di Bogor. Lahir tumbuh besar di Bogor. Sekolah di salah satu sekolah Katolik. Ya cukup tua di Bogor juga. Kalau orang Bogor pasti tahu. Keluarga saya ya berkecukupan. Pada saat itu sih usia saya tercukupi lah segala kebutuhan saya, dan saya cukup dimanjakan anaknya. Nah, ketika saya sekolah sampai kelas 3 SMA lulus, masuk dunia kuliah, saya kuliah di Jakarta. Nah, di situ biasa pada umumnya ya, seneng anak-anak muda seneng nih masuk kuliah, punya teman-teman baru, pergaulannya lebih luas, bisa lebih gaul lagi. Asik lah pokoknya. Ya pada saat itu yang di pikiran saya seperti itu. Akhirnya saya juga waktu itu ngekos karena belum terlalu paham dengan traffic Jakarta Bogor. Kos, kuliah normal seperti biasa ya, mulai bergaul lah ya dengan anak-anak teman-teman baru. Nah, ada pada satu momen saya sekitar ini pertengahan semester 1, di mana waktu itu mau akhir ya, semester 1 mau akhir, mau ujian. Waktu itu di situ barulah masalah yang mengubah hidup saya terjadi. Waktu itu papa saya bilang keluarga mengalami masalah finansial, usahanya dalam tanda kutip bangkrut, kesulitan uang, nggak bisa bayar uang kuliah untuk semester 2. Pokoknya ya bisa dibilang hopeless lah gitu. Tapi waktu itu saya pengen berhenti kuliah, nggak diizinin karena tetap harus kuliah atau apa, dia akan mengusahakan segala cara. Cuma waktu itu saya mikir ya jalan yang terbaik adalah berhenti, karena saya juga punya adik harus sekolah juga kan. Nah, pada waktu itu stres, bingung, dan sebelumnya juga ya saya juga orang Kristen yang dari lahir, tapi bukan orang yang cukup mengandalkan Tuhan gitu. Ya saya lebih sering mengandalkan logika saya, dan saya juga bukan anak yang dalam tanda kutip takut akan Tuhan. Ya istilahnya saya hidup saya juga bebas lah gitu. Ya nakal gitu ya pada umumnya gitu, remaja pada usia saya waktu itu gitu. Ya cukup stres, bingung, minder, nggak berani bergaul. Ya males juga gitu mau ngegaul gimana, nongkrong bingung, nggak punya uang, makan cuma bisa di warteg doang. Nah waktu itu akhirnya saya berhenti ngekos juga, pulang pergi. Nah waktu itu ada satu momen saya harus nginep karena saya ada ujian. Nginepnya kebetulan di kosan teman saya yang dari SMA. Itu selalu ngajakin saya komsel, tapi saya nggak pernah ikut, selalu nolak terus. Pada akhirnya waktu itu dia ngajak nginep di kosan dia, saya nginep sekali 2 kali, yang kedua kali dia mulai ngajakin saya komsel. Pada saat itu saya juga udah mulai kebingungan, dan akhirnya ya udah dah, ikut komsel dah, nggak apa-apa dah, sekali-sekali nyobain. Akhirnya ikut sekali, 2 kali, 3 kali. Ya waktu itu mikirnya ya udahlah ikut aja ya. Nah 3-4 kali ya materinya di komsel kan tiap minggunya berbeda-beda, cukup banyak. Akhirnya pada waktu itu saya berpikir, wah kayaknya kalau gua ikut Tuhan, masalah gua bisa selesai gitu. Waktu itu saya berpikir gitu ya, konsep masalah saya waktu itu adalah keuangan, finansial, kesulitan gitu. Kesulitan ekonomi, ya dengan Tuhan saya bisa dapat mukjizat, masalah finansial saya selesai gitu. Waktu itu kebetulan kalau balik ke belakang, uang kuliah untuk semester 2 akhirnya ada, pinjem lah ya dari orang, papa bisa biayain untuk semester 2. Waktu itu ya semester 2 saya udah mulai aktif komsel. Nah pikiran itu mulai muncul yang tadi saya bilang, bisa ya dengan saya dekat dengan Tuhan, saya rajin berdoa saat teduh, Tuhan kasih mujizat. Ternyata
dengan saya rajin berdoa, saya rajin saat teduh, oh ya pokoknya yang umumnya di kakak-kakak pembina rohani saya sarankan itu saya ikuti semua. Ternyata masalah yang saya hadapi lebih besar lagi. Saya kira dengan saya banyak berdoa, banyak membangun hubungan dengan Tuhan, wah ternyata masalah hidup saya lebih berat, bukannya lebih ringan. Ternyata makin masuk semester 3, saya lebih merasakan tantangan yang lebih besar gitu dengan masalah finansial itu. Seingat saya ya, banyak kejadian-kejadian yang saya juga udah lupa. Waktu ya udah lumayan lama, sekitar 8 tahun yang lalu juga. Saya pernah itu belum bayar uang SKS, sehingga saya itu nggak dikasih ikut ujian akhir, teman-teman. Nggak boleh ikut ujian akhir semester, dan di kampus saya itu ya kalau nggak ikut ujian akhir nilainya dibikin fail atau F, yang dimana saya harus ambil semester pendek untuk ngegantiin nilai saya yang fail itu, tapi biayanya lebih mahal lagi, sekitar 30 atau 40%, saya lupa, lebih mahal ya. Ya gimana, maksud saya better jangan sampai SP kan, karena orang nggak ada uang gitu, makin membebani orang tua. Akhirnya waktu itu benar-benar mengusahakan itu 1 jam sebelum ujian kelas saya mulai itu baru dapat uang dan bisa bayar. Itu menurut saya salah satu momen yang nggak pernah saya lupa, dan jujur kalau istilahnya gua nggak mau lagi deh kayak gitu gitu, karena cukup memberatkan. Udah gitu saya ingat juga zaman saya laptop itu udah cukup sangat umum gitu, yang bener ya, mungkin sekarang laptop udah benar-benar lebih umum. Pada saat saya waktu itu ya laptop juga udah cukup digunakan gitu untuk tugas kuliah, untuk mengakses internet, karena di kampus saya cukup akrab dengan dunia IT, jadinya apa-apa segala macam pastinya perlu laptop, biarpun jurusannya bukan IT gitu. Karena nggak punya uang, akhirnya harus untuk bayar uang kuliah, saya harus menggadaikan satu-satunya laptop yang saya punya. Saya gadein waktu itu, ya adalah pegadaian gitu untuk bayar uang kuliah saya. Ya saya nggak punya laptop, jadinya saya ngerjain tugas, upload tugas itu semua di warnet. Kebetulan dekat rumah ada warnet. Pokoknya segala-segalanya di warnet, atau nggak minta tolong teman, pinjam laptop teman. Nah, tapi pada saat itu ya saya tetap ikut komsel gitu ya. Dalam masa itu saya ya dalam tanda kutip mungkin saya ada agenda tersembunyi ya. Saya rajin aja tetap berdoa gitu. Ya berharap ada mujizat Tuhan gitu. Tapi ternyata tidak kunjung datang gitu. Mujizat saya nantikan tuh tidak kunjung datang gitu. Laptop saya harus digade, bayar uang kuliah mepet. Bahkan ini saya tidak mengada-ngada, teman-teman. Saya tuh pernah sampai minjam uang ke warung buat berangkat kuliah. Ini bukan saya beli barang, saya minjem uang ke warung buat saya berangkat kuliah, karena saya udah nggak punya. Waktu itu papa saya lagi ada, jadi akhirnya berusaha mencari uang ya. Pokoknya intinya saya bukan melebih-lebihkan, benar-benar kondisinya sangat-sangat, mungkin kalau orang sakit bilang kayak sekarat gitu. Itu benar-benar desperate banget. Bahkan saya pikir, ini kok gue bisa kayak begini, hidup gue kok bisa kayak begini gitu. Ini Tuhan nggak salah atur cerita nih gitu. Ya udah, akhirnya ya hari demi hari saya jalani gitu. Ya waktu itu sempat ada dapat kerjaan sambilan, ya lumayan lah gitu. Cuman ya itu nggak bisa bayar uang kuliah saya, itu hanya bisa menggantikan ongkos kuliah saya gitu. Tidak bisa menggantikan membayar uang kuliah saya, karena ya cukup mahal lah, di kampus saya itu tergolong cukup mahal gitu untuk bayar uang kuliah. Berlanjut semester demi semester 4. Ini saya singkat cerita aja teman-teman, kalau diceritain banyak banget. Saya juga udah sempat berpikir, jujur saya juga sempat berpikir, ya kayaknya mati aja deh, mati paling jalan yang terbaik lah. Kayaknya gue bangun besok tidur nggak bangun lagi gitu. Udah nggak bisa pusingin hal kayak gini, pusingin makan. Ya karena makan terbatas kan, ya makan gitu. Saya juga udah, ya kalau orang bilang pernah nyobain nasi sama garam, kebetulan saya nggak pakai nasi sama garam, saya pakai nasi sama kecap, lebih enak daripada nasi pakai garam. Terus saya juga pernah, teman-teman, mengalami momen yang salah satu yang buruk yang nggak pernah saya lupa juga.
karena nggak bisa bayar listrik, itu listriknya dicabut. Jadi saya waktu itu Natalan, saya ingat banget malam Natal saya itu, saya lupa di tahun berapa. Saya lulus 2014, saya lupa itu range-nya 2012 sampai 2013. Itu saya nggak bisa, maksudnya nggak bisa menikmati listrik gitu, nggak bisa nonton, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener gelap gulita pakai lilin. Itu saya jujur, saya pribadi baru ngerasain gila ya, jadi orang miskin itu bener-bener kayak begini gitu, bener-bener desperate dan sangat sulit gitu. Ya berangkat kuliah juga waktu itu zamannya saya masih ada kereta 2000, kalau teman-teman pernah dengar, kereta ekonomi 2000 perak. Ya itu saya rutin naik itu karena biar murah kan. Terus ya yang untuk listrik, kisah listrik saya itu yang dicabut juga ya dengan kerja serabutan ada uang bisa pasang listrik, itu pun jadinya kena biaya lagi. Pokoknya hidup saya tidak kunjung lebih baik lah. Tapi pada saat itu memang saya memilih untuk terus berkomitmen untuk gue mau bangun hubungan sama Tuhan gue. Ya pada saat itu saya terus berpikir hanya Tuhan gitu yang bisa menyelamatkan saya gitu, mukjizat Tuhan. Tapi saya pada momen itu saya tidak melihat mukjizat Tuhan secara nyata pada saat itu, karena saya pikir ya mana gue nggak ada breakthrough di finansial kok, gue tetap miskin. Bahkan saya ke gereja tuh saya cuma punya uang, saya lupa teman-teman ya, sekitar 8.000 atau 7.000 gitu. Pokoknya dari rumah saya ke gereja harus 2 kali naik angkot, pulang pun sama. Akhirnya saya nggak 2 kali, jadi pulang pergi cuma naik sekali angkot, which is ya saya sisanya jalan kaki gitu. Ya kasih persembahan ke gereja ya, tadi saya bilang uang saya cuma segitu ya, seadanya juga gitu. Ya saya pribadi pun minder, malu gitu. Bahkan saya istilahnya ya untuk membangun persahabatan tuh udah males lah sama teman baru, karena ya saya merasa saya minder gitu ya, gua orang miskin malu lah gitu, diajak nongkrong nggak bisa makan. Saya kalau nongkrong sama teman-teman lama saya pun saya malu gitu, karena saya cuma mampu beli teh tawar. Ya kalau zaman saya mungkin ada satu tongkrongan di Bogor di pinggir jalan, Indomie gitu, itu harganya kan nggak terlalu mahal ya, tapi saya tetap nggak bisa bayar itu karena uang saya terbatas. Saya mengunci diri saya lah gitu, saya sendiri. Intinya saya serba malu, apa malu, karena ya saya ngerasa diri saya miskin gitu. Berjalan semester 6 gitu ya, itu intinya selama 3,5 tahun saya kuliah, saya tidak merasakan yang namanya euforianya anak mahasiswa pada umumnya gitu, nongkrong, dugem, main ke mall, hangout, pokoknya seru-seruan sama teman-teman. Saya ngerasain. Akhirnya ada satu momen yang paling benar-benar mengharukan tuh. Akhirnya saya bisa lulus tepat waktu, 4 tahun kuliah, lulus dengan IPK yang nggak cum laude tapi baik, cukup baik. Lulus, bisa selesai skripsi dengan segala keterbatasan yang ada. Laptop minjem, numpang ngeprint segala macem dengan duit yang terbatas. Akhirnya saya bisa lulus. Nah ketika saya beres sidang ya itu sempat sedikit terharu ya, cuma nggak nangis yang gimana sih. Sempat sidang saya duduk gitu ya, hening sebentar gitu, mikir gila akhirnya gue bisa lulus ya dengan hidup gue yang kayak begini gitu. Ketika saya lulus, ketika saya merenung itu, saya nggak tahu tiba-tiba Tuhan seperti apa ya, memflashback semua rangkaian hidup yang saya lalui gitu. Setelah di flashback oleh Tuhan, saya mikir, oh ternyata ini yang mau Tuhan lakukan buat mengubah hidup gua gitu, mengubah diri gua, mengubah karakter gua gitu. Ternyata ini proses yang harus saya lalui. Kenapa? Karena kalau tadi di awal saya singgung saya anak manja. Jadi rekan-rekan semua ya, karena saya sebelumnya orang yang berkecukupan, ya saya cukup manja gitu. Sebagai ya saya cukup manja karena segala sesuatu saya bisa miliki, dan saya kurang menghargai orang tua saya juga gitu ya, karena saya ngerasa ya udahlah gitu, gua egoisnya tinggi lah ya gitu. Ketika orang tua saya ngomong apa saya langgar pun mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan saya juga gitu. Intinya saya tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua saya juga gitu. Ya udah saya fun aja gitu dengan kehidupan saya waktu remaja gitu. Nah pada saat momen itulah
saya ngerasa kesulitan finansial, ngerasa oh gila ya hidup, hidup gue kok susah banget gitu, melarat banget. Di situ saya baru benar-benar ngerasain breakthrough. Saya benar-benar ngerasain kasih sayang orang tua. Gimana saya bisa benar-benar lihat effort orang tua saya untuk nyekolahin saya, dimana yang benar-benar mereka itu terbatas, tapi mereka memaksa, bukan ya, mengusahakan gitu untuk saya bisa studi dengan pendidikan yang baik sampai saya bisa lulus. Dan adik saya pun tetap sekolah gitu dengan segala keterbatasan mereka. Terus ya, mereka tuh nggak pernah ngeluh gitu, selalu nyemangatin saya gitu, maksudnya jangan sedih, jangan malu gitu, tetap semangat. Terus dengan kondisi itu pun saya akhirnya juga mencoba dengan kondisi yang seperti itu ya, saya akhirnya juga bangun hubungan sama Tuhan gitu. Saya punya komunitas sel yang memberkati saya banget gitu ya, yang menguatkan saya di kondisi saya sulit. Mereka selalu ada juga buat saya gitu. Komsel saya bener-bener selalu memberikan motivasi lah buat saya gitu, untuk selalu bisa bangun hubungan sama Tuhan gitu. Ya pada akhirnya pas ya saya merenung itu, Tuhan seperti benar-benar ngasih saya satu gambaran flashback gitu, kilas kehidupan saya selama 3,5 tahun. Ya saya pas itu cuma ngela napas panjang, gila ya. Ternyata mujizat yang selama ini gua nanti-nanti gitu, financial freedom gitu ya, maksudnya gua bisa dapat kehidupan yang baik lah gitu. Gua jangan masalah finansial kayak gini susah banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata Tuhan, mujizat Tuhan tuh bukan yang gue harap, yang gue pikirkan gitu, tapi ternyata mujizat Tuhan itu masalah itu yang gue alami gitu. Itu ternyata menurut gue itu mujizat Tuhan gitu, karena ternyata dia memproses hidup gue menjadi yang lebih baik, menjadi orang yang sebelumnya pemberontak gitu ya, manja gitu. Ya udah, gue apa yang gue mau selalu ada gitu, gue nggak pernah mengusahakan itu, pokoknya selalu tiba-tiba ada. Sampai akhirnya tuh gue merasa menjadi orang yang benar-benar menghargai waktu, menghargai orang tua gue gitu, menghargai adik gue, menghargai teman-teman komsel gue yang selama ini selalu membantu gue gitu. Yang padahal dulu waktu SMA, gue pribadi gue ngerasa siapa mereka gitu, apa sih komsel gitu, karena ya saya dari dulu nggak mau gitu, maksudnya selalu diajak komsel saya nggak mau, karena menurut saya ya mereka aneh lah, ngapain sih komsel gitu, nggak penting. Ternyata melalui komsel itu saya malah memiliki hidup yang lebih baik gitu. Nah, pada saat momen itulah gitu, saya benar-benar merasa wah gila, proses Tuhan tuh begitu luar biasa ya. Sampai hari ini, detik ini, rekan-rekan semua juga ya bukan berarti sekarang hidup saya yang wah udah gini, nggak juga sih. Yang ya saya juga hidupnya juga ya biasa aja, ya tapi puji Tuhan berkecukupan lah gitu, bisa kerja baik, kebutuhan primer semuanya punya gitu, tercukupi. Tapi yang pasti yang nggak akan pernah saya lupa ya proses Tuhan waktu saya kuliah itu. Nah hari ini itu sedikit kesaksian kehidupan saya, rekan-rekan semua. Hari ini ada 2 poin yang mau saya sampaikan. Poin yang pertama adalah teman-teman semua harus selalu ingat, percaya pada prosesnya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Dia itu lebih tahu bahkan dari diri. Dia lebih kenal diri kita dari diri kita sendiri mengenal diri kita, teman-teman. Jadi Tuhan paling tahu yang terbaik buat kita. Jadi saat ini jika rekan-rekan semua ngerasa hidup kalian punya banyak masalah, tetap tenang, berdoa aja rekan-rekan. Karena masalah-masalah yang ada itu memproses kita menjadi yang lebih baik lagi gitu. Menjadi karakter, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Karena masalah ada itu sebenarnya mengasah kita untuk menjadi orang yang semakin serupa seperti yang Tuhan mau gitu. Ya istilahnya dia mau ngebentuk kita seperti apa ya, dengan masalah itu kita akan semakin lebih baik lagi gitu. Jadi rekan-rekan semua jangan merasa masalah yang kalian miliki saat ini tuh kutukan lah, apakah Tuhan gak sayang gua. Dengan masalah itu justru Tuhan sayang sama kita gitu. Makanya dia mau ngebentuk kita, menjadikan hidup kita yang lebih baik lagi gitu. Yang kedua adalah lembutkan hati kita agar bisa Tuhan bentuk. Jadi teman-teman, yang kedua ini teman-teman kita harus belajar untuk melembutkan hati kita agar bisa dibentuk oleh Tuhan gitu. Jadi jangan keraskan hati kita merasa
segala sesuatu ini masalah, kutukan yang dimana Tuhan menghukum kita gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang teman-teman masalah yang kita lihat seperti saya gitu ya, saya lihat masalahnya finansial gitu, masalah saya itu masalah finansial, tapi ternyata Tuhan punya perspektif yang lain gitu terhadap masalah saya. Ternyata masalah saya itu sebenarnya yang lebih esensial adalah keluarga, karakter saya gitu, dan Tuhan ingin saya punya komunitas gitu. Jadi ternyata itu lebih besar daripada masalah finansial yang saya lihat di depan mata saya gitu. Jadi daripada kita mengeraskan hati kita, lebih baik kita lembutkan hati kita dan belajar mendengarkan apa yang Tuhan mau gitu buat hidup kita. Terus saya ada ayat penutup untuk rekan-rekan semua di Ayub 23 ayat 10-11. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Jadi rekan-rekan semua, ada pada satu momen dan waktu di mana Tuhan menguji kita dan kita harus timbul seperti emas, rekan-rekan semua. Jadi dengan masalah-masalah ini akan membuat kita lebih tangguh lagi, lebih murni lagi di hadapan Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa Tuhan pakai hidup kita gitu untuk bisa jadi berkat, untuk bisa jadi jawaban untuk hidup orang lain gitu. Jadi rekan-rekan semua, don't worry dengan masalah apapun yang ada saat ini di kehidupan kalian. Percaya Tuhan pasti selesaikan, Tuhan pasti bantu. Yang penting selalu libatkan Tuhan dan percaya setiap proses yang Tuhan berikan itu pasti hasilnya baik. Jadi teman-teman setia aja sama prosesnya Tuhan. Ya itu aja sedikit cerita singkat kesaksian saya. Semoga memberkati rekan-rekan semua, dan sekali lagi jangan lupa untuk saksikan Go Sharing Live di YouTube channel Go Bogor Online Service tiap hari Rabu jam 10 pagi. Oke, see you, thank you rekan-rekan semua, God bless you.